Perkawinan. Saya kebetulan sekolah di Filipina untuk konseling keluarga. Dan saya senang berbicara tentang perkawinan. Kenapa? Karena saya tidak kawin. Yang kedua, perkawinan itu berat sekali, apalagi dalam gereja Katolik. Kalau sudah tidak cocok, cerai? Tidak. Kalau sudah capek, Romo, sudah bosan, ganti casing? Tidak. Beberapa sudah berdoa, Romo, bukankah suami ini titipan Tuhan? Betul. Bagaimana kalau secepatnya saya berikan kembali kepada Tuhan? Gitu. Para suami pun suka ngomong kayak gitu. Romo, saya sudah tidak kuat, Romo. Pak, Tuhan juga tidak kuat. Maka dikasihin ke Bapak gitu. Jadi bapak-bapak ingat ya, perkawinan ini adalah share penderitaan dengan Tuhan gitu. Mari kita lihat perkawinan semacam apa yang sering terjadi. Ini bukan punyaku, maju mundurnya piye yo. Iki maju, iki mundur. Ini kemana ini? Aha, iso. Oh, harus maju ke depan, saudara. Oke, maju ke depan. Baiklah, lihat di sini. Perkawinan sudah mulai gersang. Banyak harapan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Saya inginnya kalau kawin itu, Romo, istri saya itu setiap hari menyediakan makan pagi yang enak. Saya inginnya istri saya itu dandan, cantik, bentuknya jelas. Ini Romo kalau digambar cuma titik gitu. Lihat. Bahwa dalam perkawinan seringkali kita menuntut siapa yang berubah? Bagus, kita selalu menuntut pasangan berubah. Dia akan berubah? Berubah nanti kalau sudah di peti mati. Jadi akhirnya kalau saya ingin ini dan tidak tercapai, lama-lama kesal, lama-lama jengkel, lama-lama meledak. Capek. Akhirnya kalau sudah capek, ibu-ibu ini ngomong gak didengarin. Karena suami ini makin lama, makin budek. Diajak ngomong, hah? Apa? Lihat. Ibu-ibu jangan lupa, memang menurut seorang psikolog, suami itu setelah lama-lama perkawinan akan budek ngedengar istrinya. Betul. Ngedengar istrinya. Wah, dia nggak dengar, tapi kan dengar istri orang lain, dengar dia. Tidak salah gitu ya. Karena apa? Penumpukan kekesalan, jengkel, bunyi terus. Azan aja ada waktunya gitu ya. Istri saya ini Romo, dari matahari sebelum terbit sampai matahari tidur, istri saya belum tidur gitu ya. Maka apa? Lama-lama perasaan-perasaan negatif, jengkel pun disimpan. Dan Bapak Ibu jangan lupa, perasaan negatif disimpan, itu bukan berarti hilang, enggak ada. Itu ditumpuk. Maka lihat saja, kalau saya tanya kepada bapak-bapak, Pak, gimana perkawinannya Pak? Ya biasa Romo, seperti yang lain lah gitu. Yang lain pernah ribut, kita juga pernah, biasa itu up and down and shake lah gitu ya. Bapaknya biasanya
merasa bahwa perkawinan, ya oke lah, oke. Tapi lalu saya tanya ibu, Bu, bagaimana perkawinannya? Wih, langsung litani penderitaan. Semuanya daftar kelemahan suami itu. Karena saya pernah ada encim-encim pengakuan dosa. Si encim ini masih hidup dengan cek. Lalu encim ini datang, Romo, apa mau ngaku dosa? Boleh, terus saya berkatin, Romo, dosa saya ya, saya tuh punya suami nyebelin, cerewet, bawel, gitu. Suami saya tuh budak, gitu, jengkelin sekali. Saya sudah tidak tahan Romo dengan suami saya. Saya sudah lama sebetulnya tidak tahan Romo, tapi saya berkorban, saya tuh menahan diri. Sebetulnya saya tuh sudah tidak betah lagi dengan dia Romo. Itu dosa-dosa saya Romo. Saya berkata, dengan demikian saya lepaskan dosa suami ibu. Lalu si ibu itu tanya, lah dosa saya bertambah. Kenapa tambah? Ngomongin suami waktu pengakuan dosa. Itu tambah, kata saya itu. Jadi Bapak Ibu lihat, tidak otomatis kekesalan, kemarahan itu langsung menghilang. No. Ibu Teresa berkata, to forgive is not to forget. Nggak ada yang bisa kita lupakan. Apalagi yang menyakitkan itu adalah orang yang kita sayangi. Betul atau tidak? Betul. Karena kita udah percaya banget. Ingat, laki-laki itu, ciri khasnya apa? Mudah jatuh cinta. Itu laki-laki. Buaya. Ya. Romo masih tertarik? Ya masih. Kalau Romo tidak tertarik lagi, bahaya. Saya di Filipina itu kalau misa itu di depan ibu-ibu pakai pendek-pendek gitu ya, putih-putih. Saya inilah tubuhku ya. Ya tergoda toh ya, kata saya itu. Pria mudah tertarik, betul. Tetapi wanita begitu sulit untuk mencintai. Jadi kalau pria itu mencintai, dia banyak sekali memberi alasan. I love you, you know, because you are so beautiful. Engkau seperti mawar, mekar, merona, harum mewangi. Kalau engkau mawar, biarkan aku jadi kumbangnya. Lalu perempuan, itu ya. Karena kalau pacaran itu laki-laki mulutnya kayak pujangga, betul? Oh pinter, perempuan bodohnya gitu, percaya aja, tolol kata saya itu udah gitu. Mau aja dibohongin, dia tidak tahu pacaran itu masa promo. Semuanya baik-baik. 1 tahun perkawinan modar kamu. Jadi lihat kenapa di dalam perkawinan ada masalah. Mari kita lihat bahwa dalam perkawinan banyak masalah yang tak terselesaikan. Ini kalau bisa nggak disorot ya matikan saja. Memang saya gelap, tapi ini dimatikan pun tidak apa-apa. Iya betul. Ini menyinggung saya gitu. Betul gua hitam, tapi jangan disorot banget gitu ya. Banyak kekerasan dan ketidakpedulian. Wanita, bapak harus tahu. Siapa? Coba berani nggak bapak-bapak di sini? Siapa yang punya, angkat tangan. Ada yang berani nggak? Siapa yang punya istri cerewet? Angkat tangan. Siap-siap nanti malam.
Dicekik loh. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, perempuan itu konon sehari harus 20.000 kata dia ucapkan. Bayangin, rasakan. Sedangkan suami ngomong kurang lebih hanya 1.700 kata. Maka lihat pas seminar, suami itu di depan. Jam berapa? 9. Kapan mulainya? Nanti. Lu dengan sini dengan siapa? Istri. Lu ngapain di sini? Disuruh. Laki. Tapi kalau perempuan, lihat, bicara semua tema bisa dibahas oleh perempuan. Dari pemilihan presiden sampai apa? Ngomongin romonya. Maaf, saya awalnya Bunita ya, waktu Romo WKRI yang mau manggil Romo, saya tuh sudah trauma dengan WKRI. Trauma. Iya diakon. Saya suatu hari kan di pasturan, pagi-pagi diakon. Saya waktu itu frater, belum seterkenal sekarang. Masih teraniaya gitu. Masih ada umbelnya hijau gitu ya. Kadang-kadang gitu. Orang-orang pada takut mendekati saya gitu. Saya tuh pagi-pagi saya senangnya baca buku rohani, tapi tidak di kamar, di taman. Lalu saya baca, itu ibu-ibu WK datang ke pasturan, lalu frater pagi-pagi melamun. Coba frater ini pagi-pagi itu pelayanan, jangan melamun. Sudah susah-susah dibayarin sama umat gitu ya. Saya teh diem aja. Saya berpikir emang WK nggak bayarin kita? Kagak deh kata kita. Beberapa hari kemudian saya pagi-pagi dipanggil ke rumah sakit mendoakan orang yang sakit. Si ibu itu ada lagi. Mungkin karena suaminya kerja, dia nggak ada yang ngedengerin, masuk ke pasturan biar pastur ngedengerin dia gitu ya. Gitu. Lalu pas saya bawa motor, tiba-tiba ini pagi-pagi udah keluyuran, bukannya berdoa. Ya Allah Tuhan, kata saya tuh, salah melulu ya gitu ya. Jadi perhatikan, pada saat dua orang tidak peduli, akhirnya apa? Membuat tembok. Tembok apa? Tembok kejengkelan. Apa lawan kata dari cinta? Salah. Tidak cinta. Kelihatan istri dari MC tadi ya. Lawan kata dari cinta adalah tidak peduli. Tidak peduli. Jadi kalau orang tidak peduli, orang sudah mengatakan, lu punya urusan, gua punya urusan. Lu punya kesenangan, terserah, gua juga punya kesenangan. Kita jangan saling mengganggu. Itu sudah tidak ada cinta lagi. Ketidakpedulian. Dan kenapa kok di dalam perkawinan ada ketidakpedulian? Karena menumpuk rasa sakit, menumpuk rasa jengkel. Perempuan tadi ngomong, ingin didengarkan. Pak, kalau perempuan ngomong tuh ingin didengarkan. Dengarkan. Jangan ngasih solusi, jangan. Salah, pasti salah. Pasti salah. Saya di meja konsultasi kalau udah emak-emak yang konsultasi, nggak akan gua kasih solusi gitu. Saya ngomong, ini udah, saya sudah lakukan. Ya ilah, kata saya tuh. Bagaimana kalau ini sudah juga? Oh iya, sudah, terserah gitu ya. Udah. Istri Anda dikasih solusi, Anda tetap salah. Betul? Kenapa? Karena emak-emak itu adalah orang yang paling benar setelah Tuhan Allah. Tepuk tangan. Betul.